Meskipun sekarang itu udah 2025, tapi mungkin kalian gak akan percaya dengan kejadian ini ya. Emang ini itu kisah yang benar-benar kayak urban legend banget. Dimana kan kalau misalkan dulu konon katanya orang tua itu kalau misalkan jangan pernah membiarkan anak-anak kita keluaran maghrib-maghrib. Nah sekarang meskipun di 2025 itu tepatnya ada di kampung ya, itu masih ada terjadi aja teman-teman. Jadi emang orang tuanya itu agak sedikit lalai ya, dimana anaknya itu masih main maghrib-maghrib nih, karena emang ya secara kan orang-orang tua zaman sekarang itu nggak percayaan ya, apalagi kan di zamannya Gen Z, milenial, teknologi yang mana ada lah ya sosok wewe gombel yang beri anak-anaknya. Tapi alhasil ini benar-benar terjadi guys, dimana kan emang anaknya itu Dimas itu main mobil-mobilan pada maghrib lah, sebelum maghrib lah ya, kisaran setengah enaman sampai saharupna istilahnya. Tapi pas pas udah disuruh masuk gitu ya sama mamanya, karena emang kebetulan si suaminya masih kerja gitu, pas istrinya nyari-nyari keluar, kemana anaknya ya kan, perasaan tadi itu cina katanya ya lagi main di luar, mobil-mobilan kayak gitu, mobil-mobilnya pun nggak ada gitu. Oh kemana, mungkin nyariin juga ke tetangganya, ke sebelahnya, mungkin ke teman-teman dekatnya, karena emang kebetulan si Dimas ini baru umurnya 6 tahun, nggak kan mungkin lah ya main jauh ya, dicari sampai halaman rumah kok nggak ada, panik lah ya, telepon semua temannya juga nggak ada gitu ya, tetangga-tetangga juga nggak ada. Akhirnya memutuskan untuk carilah laporan ke RT bahwa emang kehilangan anaknya ya, sampai jam 8 malam itu nggak ada teman-teman, nggak ada. Sampai akhirnya ya udahlah, ada yang mutusin coba ke Pak Ustadz, mungkin tahu solusinya gitu ya, ke yang ya istilahnya yang bisa, yang proper di bagian itu lah ya. Kemudian pas udah bilang cari ini, nanya lah yang bisanya itu gimana, ada nggak misalkan apa sih orang tuanya bin siapa, ini lengkapnya datanya, fotonya, sampai akhirnya di kayak terawang kayak gitu dicari, ternyata emang si anaknya itu ada di dekat pohon gede kayak gitu, dicari nggak ada, sampai akhirnya berdoa, ternyata ada teman-teman di bawah pohon rindang kayak gitu, pohon kayak gede lah, karena kan bener-bener kayak hawanya mencekam mistis gitu, karena emang kan ternyata si anaknya Dimas ini kan dibawa sama sosok wewe gombel kayak gitu. Emang jaraknya itu kan kayak pohon-pohon besar kayak gitu, jauh dari pemukiman kampungnya kayak gitu, paling kisaran 20 menit katanya ya untuk sampai ke tempat kayak gitu. Dan pas dicek ternyata ada si Dimas itu sambil nangis, akhirnya dipeluk. Nah, di situ pun kayak ada dengar suara kayak gini, kembalikan anakku katanya kayak gitu, ngedengar samar-samar kayak gitu. Sampai akhirnya udah nggak tahu digubris, yang penting mah kan anaknya udah ada gitu ya, anaknya udah ada. Sampai alhamdulillah semuanya udah lega, bawa ke rumah. Sampai kan bilang bahwa emang jangan biarin lah anaknya itu berkeliaran maghrib, soalnya kan wewe gombel itu milik yang anak-anak yang dikiranya itu kurang kasih sayang orang tua, karena kan emang sejarahnya itu katanya itu konon wewe gombel itu kan dulunya itu ya apa ya, kenapa jadi kayak gitu, karena kan emang dulunya itu mandul kayak gitu, terus kemudian meninggalnya pun kayak yang disiksa-siksa sama suami kayak gitu. Jadi sehingga kan neror-nerornya anak-anak kayak gitu. Tapi setelah si Dimas ini anaknya itu dapat gitu ya, anaknya itu dapat juga, dan terjadi keanehan di tiap malam Jumat itu, bahwa emang si Dimas itu sering nangis dan sampai menjerit-jerit kayak gitu. Dan emang kan emang rumahnya itu lantai 2 ya, lantai 2 itu kayak ada yang ngetuk-ngetuk kayak gitu. Sontak kan kaget ya, akhirnya kan bicara sama suaminya bahwa emang kejadiannya kemarin itu si Dimas anaknya itu dia hilang kayak gitu ya. Sampai akhirnya bingung juga ya, jadi kayak katanya ya si istrinya itu emang ngelihat pas malam Jumat itu kayak sekelebat sosok putih kayak gitu, sama kayak ada bau kembang kayak gitulah, sampai kayak ngedenger kembalikan anakku katanya. Wallahu alam ya benar enggaknya, tapi emang terus bilang kayak gitu, kembalikan anakku tiap malam Jumat itu kayak gitu. Tapi karena emang takutnya itu terjadi teror yang kayak gimana, akhirnya ya menghubungi lagi lah yang bisa biar ngedidoain, biar diputus lah ya. Sampai akhirnya si Pak Ustadz inilah, kita anggap Pak Ustadz ini bilang bahwa emang Dimas ini udah ditandai, katanya udah ditandain sama wewe gombel, bahwa emang
cewek gombel ini suka ke anaknya, dikiranya kan emang anaknya itu ditelantarkan atau apa, jadi kayak rasa kasih sayang gitu, kiranya itu teh anaknya kayak gitu. Jadi akhirnya sampai manggil yang bisa buat didoain, buat diputus rantai tandanya gitu ya, karena emang katanya si anaknya itu ditandain sama cewek gombel sampai akhirnya gimana gimana bacain doa kayak gitu, dan alhamdulillah tidak lagi diganggu kayak gitu. Gimana teman-teman, serem nggak cerita serem kali ini seputar ya, meskipun di eranya teknologi tapi misalkan di kampung-kampung itu kan emang masih ada bau-bau mistis kayak gitu ya, dan emang masih ada yang kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan dimanapun kita berada ya kita denger lah ya, jangan terlalu pantang-pantangan juga, apalagi kan kalau misalkan maghrib sore itu kan emang yang kayak gitu itu keluarnya kan emang jam-jam segitu gitu. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Pokoknya bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Like jika kalian suka, subscribe jika kamu simak video di cerita serem episode berikutnya, tentunya lebih serem juga ya, dan emang faktanya seperti itu yang diceritakan. Bye bye.